Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, yang pakai kerudung biru udah pada cantik-cantik. Dari mana ibu-ibu? Ummu Solihah Ranti. Semangat pagi-pagi. Ini Ummu Solihah kita doain memang benar-benar jadi Ummahat Solihah, Masya Allah. Ibu-ibu yang Seperti biasa nih pagi-pagi kita bakalan ngaji bareng sama Uma Oki dan tentunya bareng sama ibu-ibu juga. Tapi ini saya mau ngasih lihat tayangan dulu karena beberapa hari lalu Uma, ibu-ibu yang ada di rumah dan juga pemirsa Cahaya Pagi ini ada kecelakaan yang terjadi di Balikpapan. Seperti apa kisahnya? Kita lihat sama-sama, ini dia tayangannya. Masya Allah. Masya Allah. Jadi gitu Uma, gara-gara paginya memang ini kayak kebiasaan gitu Uma, membeli makanan untuk dibagi-bagikan sedekah, jadinya bisa selamat dalam kecelakaan. Masya Allah. Waduh. Bu, Ibu, Ibu, Bu, Mbak Isa ngapain? Nah ini biar sodako pagi-pagi. Oh Masya Allah, ini gitu. gara-gara tadi saya bilang ada pasangan suami istri selamat dari kecelakaan karena beli makanan pagi-pagi gratis. Gitu, saja. Langsung Inspirasi. semangat. Iya semangat gitu. Sedekahnya. Ini tapi ibu-ibunya dipaksa apa enggak nih sedekahnya? Dipaksa Bu Maisa, hayo dipaksa. Tapi gimana kalau kita membahas tentang sedekah? Seperti ini pembahasan yang sangat luar biasa menarik, apalagi dengan kejadian kemarin. Uma, emang benar ya Uma, kalau misalnya sedekah itu Uma bisa menolak bala. Masya Allah ya, ini sebuah judul yang sangat menarik dan saya rasa banyak dialami oleh ibu-ibu dan pemirsa yang ada di rumah. Baik, sebelumnya teman-teman sekalian, tentu kita harus berselawat kepada Rasulullah SAW terlebih dahulu. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada hari ini, alhamdulillah kita bertemu lagi semuanya dalam keadaan yang sehat. Semuanya dalam keadaan yang kuat imannya, insya Allah, kuat raganya, itu yang paling penting juga insya Allah. Dan hari ini kita akan bahas mengenai sodakoh sebagai penolak bala. Sebelum kita membahas mengenai keutamaan sodakoh, yang salah satunya adalah sodakoh sebagai penolak bala, mari kita lihat ternyata orang yang suka sodakoh atau orang yang suka infak, ini adalah karakter dari orang-orang yang bertakwa. Bagaimana kita lihat di dalam surah Ali Imran ayat 133 sampai 134 dijelaskan ada karakter-karakter orang-orang yang bertakwa. Siapakah mereka itu? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الله الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس الله والله يحب المحسنين الله Sadaqallahul Azim. Ibu-ibu yang salihah, pemirsa yang ada di rumah, dalam surah Ali Imran 133 sampai 134 dijelaskan bahwa kita diminta untuk bersegera kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada syurga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapakah mereka itu? Yaitu, kata Allah SWT, orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan kemudian orang-orang yang menahan amarahnya, orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi kita lihat di sini ciri-ciri orang bertakwa yang disebutkan di awal-awal itu adalah orang-orang yang gemar sekali berinfak, orang-orang yang gemar sekali bersedekah. Orang yang sedekah itu nggak mesti nunggu orang kaya. Yang sedekah bukan orang yang kaya tapi orang yang mau. Benar ya Bu? Betul. Banyak Masya Allah orang-orang yang hartanya nggak banyak tapi sedekahnya luar biasa. Karena dia mau. Tapi sebaliknya banyak orang-orang kaya di luar sana yang kekayaannya melimpah ruah tapi menimbun kekayaannya, memperkaya dirinya sendiri tapi nggak sedekah. Tapi kalau
disebutkan orang-orang yang bersedekah bukan orang-orang yang kaya tapi orang-orang yang mau, dan ciri-ciri tersebut adalah ciri dari orang-orang yang bertakwa. Mari kita lihat lagi dalam surah Al-Munafiqun. Kita bicara dulu dalil-dalil atau landasan-landasan di dalam Al-Quran bagaimana kita diperintahkan untuk kita bersedekah supaya kita termotivasi untuk lebih banyak lagi. Insya Allah mudah-mudahan itu mendatangkan kebaikan untuk kita dunia dan akhirat. Kita lihat dalam surah Al-Munafiqun ayat ke-10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fayaqul فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Sadaqallahul Azim. Ini juga ayat yang sebenarnya harusnya bisa memotivasi kita. Jadi orang-orang yang mati itu berkata kepada Allah, tunda saja kematianku ya Allah, kasih aku waktu untuk aku bisa sedekah supaya aku bisa beramal solih. Disebutkan dia nyesel kenapa selama hidupnya nggak sedekah. Itu penyesalan orang-orang yang sudah meninggal dunia, teman-teman sekalian. Dan kita nggak mau jadi orang-orang yang menyesal seperti itu. Allah kasih kita kehidupan. Ini kematian-kematian mendadak ini banyak sekali loh teman-teman sekalian, ya Allah. Saya mengalami itu. Ayah saya 7 bulan yang lalu meninggal dunia mendadak lagi tidur, Bu. Lagi tidur. Kemarin teman saya meninggal mendadak, kecelakaan sama, meninggal mendadak, semua orang terkejut. Yang diingat apa? Kalau orang meninggal yang diingat apa? Bukan kayanya, bukan jabatannya, kebaikannya. Kemarin salah seorang teman, mohon izin saya bercerita, ternyata punya kebiasaan sedekah sembunyi-sembunyi. Meninggalnya kapan? Pada saat sedang mengantarkan sedekah. Masya Allah. Allah mematikan kita sesuai dengan kebiasaan kita. Ibu-ibu yang suka sedekah, mungkin saja Allah matikan dalam keadaan sedang bersedekah. Ibu-ibu yang suka sujud, banyak kita saksikan orang-orang yang meninggal dalam keadaan sujud. Seperti itu. Begitulah teman-teman sekalian, dan sekarang kita akan membahas sedekah ini menolak bala. Sebelum saya ceritakan banyak hal, Quran, hadis dan sebagainya, saya mau cerita satu kisah pengalaman pribadi. Anak saya yang keempat didiagnosa oleh Allah, didiagnosa oleh dokter atas izin dari Allah adalah memiliki kelainan langka, kelainan genetik. Namanya sindrom Prader-Willi. Ketika lahir, Bu, dokter nggak tahu anak ini kenapa. Namanya kelainan langka, susah untuk dideteksi. Dari atas sampai bawah, Ibu kayaknya anak Ibu ada sesuatu di otaknya. Bocor jantung, Ibu. Kayaknya darahnya ada sesuatu, kayaknya leukemia, Ibu. Di belakang punggungnya ada sesuatu, kayaknya cacat tulang belakang, Ibu. Tulangnya kayaknya berbunyi, ada masalah di tulangnya. Dan sebagainya. Kayaknya dari atas sampai bawah itu ada sesuatunya. Tapi ini masih dugaan sementara. Maka kemudian, Masya Allah, apa yang terjadi? Beberapa bulan kemudian, semua diagnosa itu tidak ada satupun yang betul. Yang betul adalah sindrom Prader-Willi syndrome dengan kelainan langka, tapi itu tidak, saya katakan pada dokter, apakah itu mematikan dokter? Itu tidak mematikan, dalam artian dia punya peluang untuk hidup panjang. Setelah saya pikir-pikir, kenapa bisa seajaib ini? Cerita ini bukan bermaksud riak, tapi saya ingin memberikan kesaksian kepada Bapak dan Ibu semua, teman-teman semua yang mungkin menonton, ya, bahwa saya punya rumah Quran, Ibu-ibu sekalian, ya, bahwa saya dan banyak orang lah, kita berada dalam rumah Quran tersebut. Kita sama-sama menginginkan anak-anak Indonesia bisa belajar Quran dengan gratis. Maka saya pikir mungkin ini wasilah. Kalau bukan karena ini, mungkin betul apa semua dugaan dokter di awal. Jadi itu ajaibnya sedekah dengan luar biasa, bisa menolak bencana atau bisa menolak bala, bisa menolak hal-hal yang membuat kita sedih. Maka sedekah bisa menolak bala. Kita lihat teman-teman sekalian bahwa sedekah salah satunya bisa menolak wabah penyakit kusta dan lepra pada masa Rasulullah. Bisa saja di masa sekarang juga. Ya, dikatakan dalam sebuah hadis, bersegeralah bersedekah sebab bala bencana tidak pernah bisa mendahului sedekah. Belilah semua kesulitanmu dengan sedekah, obati penyakitmu dengan sedekah. Sedekah itu adalah sesuatu yang ajaib. Sedekah bisa menolak 70 macam bala bencana, dan yang paling ringan adalah penyakit kusta. Dan saya rasakan itu dalam kisah anak saya tadi.
Alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah untuk semua keadaan, bahwa anak yang keempat, semua perkataan dokter yang dari atas kepala sampai kaki itu tidak ada. Alhamdulillah. Kemudian apa lagi? Sedekah bisa menolak bala, betul. Sedekah bisa menolak bencana tidak hanya di dunia, tapi tentu saja di akhirat. Dalam hadis surat Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, naungan bagi seorang mukmin pada hari kiamat adalah sodakohnya. Ada 7 golongan orang yang akan dinaungi oleh Allah di padang mahsyar. Di padang mahsyar itu nggak ada yang bisa tolong. Matahari didekatkan di atas kepala kita, Bu. Kita dalam keadaan tidak berpakaian. Dan kita ditenggelamkan dengan keringat kita sendiri sesuai dengan dosa kita. Ada yang keringatnya semata kaki, selutut, sepinggang, tergantung dosa kita. Panas luar biasa. Siapa-siapa yang Allah tolong? Salah satunya orang-orang yang bersodakoh, tulus, ikhlas untuk di jalan Allah SWT. Ini pentingnya, dahsyatnya sodakoh luar biasa. Kemudian, sodakoh bisa menolak bala, betul. Dalam artian apa? Sodakoh memadamkan kemurkaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat At-Tirmidzi dan lainnya, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sodakoh benar-benar memadamkan kemurkaan Allah dan menghindarkan dari kematian yang buruk. Itu sodakoh. Mari kita simak perkataannya Imam Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Apa kata ulama ini? Beliau mengatakan, sesungguhnya sodakoh bisa memberikan pengaruh yang menakjubkan untuk menolak berbagai macam bencana, sekalipun pelakunya pendosa, ya, zalim, atau bahkan pelakunya orang-orang yang tak beriman kepada Allah, karena Allah akan menghilangkan berbagai macam bencana dengan perantara sodakoh tersebut. Ini pernah terjadi, pemirsa yang ada di rumah dan ibu-ibu semuanya, ketika di zamannya Nabi Salih alaihissalam. Nabi Salih itu bertemu dengan seorang jahat, ya, yang zalim, tukang mabuk. Kemudian beliau membawa buntelan, pergi seharian dan kembali bertemu dengan Nabi Saleh di tengah jalan. Nabi Saleh tahu di buntelan itu ada ular yang menyelinap, ular berbisa. Tapi ular itu tidak pernah menyakiti sang orang yang jahat ini, ya. Kemudian Nabi Saleh tanya, apa yang kamu lakukan hari ini kepada orang lain? Kemudian orang itu mengatakan, aku memberikan setengah makananku untuk orang lain di pagi hari. Kemudian apa kata Nabi Saleh? Sodakohmu itulah, rotimu yang kau berikan itulah yang membuat si ular ini tidak menggigitmu, ular berbisa ini tidak menggigitmu. Artinya, ibu-ibu sekalian, kita kadang nggak sadar. Kita di jalan nih, keserempet. Harusnya mungkin mobil ibu kebalik. Harusnya mungkin ibu udah terkapar, tapi karena sodakoh ibu-ibu semua, cuman keserempet. Makanya kalau orang-orang Islam ini kalau ada sesuatu membahagiakan, kita katakan Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Kalau kita mendapatkan keadaan yang kita nggak suka, Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah untuk semua keadaan. Jadi kita berpikir, oh Masya Allah, Alhamdulillah ala kulli hal, segini. Yang lain mungkin bisa lebih parah. Mungkin karena sodakoh yang ibu-ibu lakukan itu, yang akhirnya Allah menurunkan pertolongan kepada kita semua. Nah, membahas mengenai sedekah supaya kita lebih termotivasi, ada amalan-amal, ada keutamaan-keutamaan lainnya yang ingin saya bahas pada hari ini. Semoga kita bersemangat lagi dan tidak memberikan sedekah dengan harta sisa. Karena kadang receh-recehan, ya alhamdulillah, tapi kalau bisa lebih kenapa tidak? Betul. Apakah keutamaan sedekah? Pertama, sedekah itu adalah amalan utama. Pernah dengar hadis riwayat Muslim yang mengatakan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya orang-orang Islam harus berusaha memberi. Nggak boleh kita minta-minta. Kalau kita bisa kasih, kenapa enggak? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, sesungguhnya amalan-amalan itu saling membanggakan diri satu sama lain. Maka sedekah pun akan berkata pada amalan-amalan lainnya, akulah yang paling utama di antara kalian. Jadi sedekah itu saling membanggakan dirinya, ya. Pahala amalan-amalan soleh saling membanggakan dirinya. Nah, keutamaan yang kedua bagi orang-orang yang suka bersedekah, apa sih keutamaannya? Apa sih yang bisa dia dapat? Yang kedua adalah berlipat gandanya pahala. Ini pasti ibu-ibu juga sudah tahu. Ayat ini familiar dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah."
Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Perumpamaan infak yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa-siapa yang Allah kehendaki. Allah Maha luas dan Allah Maha mengetahui. Ketiga, keutamaan sedekah menghapus dosa dan kesalahan. Apa kata Rasulullah dalam hadis riwayat Ahmad? Bersedekahlah kalian meskipun hanya dengan sebiji kurma, sebab sedekah mampu memenuhi kebutuhan orang yang kelaparan dan memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Keempat, apa keutamaan dari sedekah? Menjadikan harta kita berkembang. Sedekah nggak pernah bikin kita miskin, nggak pernah. Betul. Tidak pernah. Allah akan ganti rezeki, karena itu janji Allah. Dalam surah Saba ayat 39, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, niscaya Allah akan menggantinya. Itu janji Allah. Jadi nggak ada cerita saya sedekah kemudian saya jadi miskin, enggak. Allah kasih rezeki, mungkin anak ibu sehat, jadinya nggak perlu ke dokter dengan biaya mahal. Betul. Anak ibu mungkin dapat beasiswa, jadi nggak perlu mengeluarkan uang yang banyak misalnya. Kadang kita lupa ada rezeki yang seperti itu. Jadi kita rasa kok Allah nggak balas ya? Padahal Allah balas dengan tubuh kita sehat, anak-anak kita baik misalnya. Kemudian berikutnya yang kelima, apakah keutamaan orang-orang yang bersedekah? Melapangkan jalan ke surga. Seperti surah Ali Imran 133 134 yang saya baca tadi. Bahwa sedekah bisa membuat kita menuju kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya teman-teman sekalian. Apalagi keutamaan dari ketika kita bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala? Ini menjadi bukti keimanan kita. Dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan, sedekah adalah bukti. Bukti apa? Bukti keimanan. Muslim itu bukan saleh sendiri, bukan kaya sendiri. Kita nggak masuk surga sendirian. Muslim itu disebutkan kuntum khaira ummah. Kita ini umat terbaik yang kita bersama-sama tolong menolong satu sama lain untuk menuju kepada Allah. Jadi sedekah itu teman-teman sekalian adalah bukti. Dia bukti keimanan. Hablum minallah, dia jalankan perintah Allah. Hablum minannas, dia sayang kepada sesama manusia. Begitu. Begitulah teman-teman sekalian. Kemudian tadi yang ketujuh ya, berikutnya keutamaan dari bersedekah adalah dia mendapatkan naungan di padang mahsyar. Kita perlu sekali syafaat itu, pertolongan itu, sehingga salah satu yang bisa kita lakukan adalah bersedekah. Dan tentu saja yang kesembilan adalah kalau kita bersedekah itu menjadi amal jariyah, pahalanya terus mengalir. Ibu kasih Quran nih di pesantren Quran misalnya, baca terus tuh anak 30 juz dari Quran yang ibu kasihkan. Kemudian anak itu mengajarkan kepada yang lain. Terus ibu udah nggak ada, ngalir terus, Masya Allah. Kemudian ada pesan dari Rasulullah SAW untuk kita semua, teman-teman sekalian. Kalau kita mau amal jariyah, apa-apa saja yang bisa kita lakukan. Pertama adalah ketika kita bersedekah untuk masjid atau tempat-tempat pesantren atau tempat-tempat ibadah yang lainnya. Kemudian ketika kita bersedekah untuk air, air itu kehidupan itu ibu, sumur pesantren dan sebagainya ya. Bisa juga sedekah yang terbaik adalah dikala kita sedang sehat, dikala kita sedang ada, dan kemudian sedekah itu bukan semata-mata dilakukan karena orang lain, artinya ada orang, nggak ada orang, dilihat orang, nggak ada orang. Tetap kita bersedekah secara ikhlas lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja ketika kita bersedekah, hati kita akan dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apakah engkau suka hatimu menjadi lembut?" Maka para sahabat berkata, "Iya." Apa kata Rasulullah? Kemudian yang harus engkau lakukan adalah usaplah kepala anak-anak yatim. Makanya kalau ngasih kepada anak yatim diusap kepalanya. Betul. Berilah makan kepadanya dari makananmu. Dan kemudian niscaya dengan begitu hatimu menjadi lembut dan kamu akan mendapatkan hajatmu. Masya Allah, itu kayak kaleng sedekah yang tadi tuh langsung jadi rebutan tuh, enggak ya? Iya, kayaknya. Tapi ada yang mau nanya nggak ibu-ibu? Saya. Oh, Ustazah luar mau nanya, biasa. boleh Boleh. ya? Masya Allah, ibu paling aktif dari tadi. Iya, banyak Jangan banget bertanya. puter-puterin ditanya juga ya. Silakan, Bu. Silakan, dengan ibu siapa dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Bu Mesa dari Ummu Solihah Pinang Ranti. Mau bertanya Ustazah, ini kan saya
suka bersedekah. Masya Allah. Tapi mengatasnamakan orang tua yang masih Masya ada. Allah. Terus mengatasnamakan juga saudara-saudara yang udah meninggal. Gimana tuh Ustaz itunya? Ustaz Yahya? Baik. Itu maksudnya pahalanya. Iya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini demam kamera kayaknya. Nenek. Uma masa dipanggil Ustaz? Maksudnya sama ya Bu ya, Iya, tinggal tambah iya. ahnya belakangnya. Gimana tuh Uma? Baik, ini Masya Allah ya, ini luar biasa. Ini juga banyak pertanyaan yang serupa. Pertanyaannya adalah, bagaimana ya caranya supaya kita bisa berbakti atau berbuat baik terhadap orang yang meninggal dunia? Bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia? Kemarin juga, baru saja kemarin, ada orang datang ke rumah saya Bu. Seorang ibu yang merasa bersalah sekali karena selama ini selalu marah-marahin anaknya dan anaknya meninggal dunia. Tidak sempat ketemu ibu, jadi ada dihantui rasa bersalah katanya. Kemudian beliau mengatakan, saya harus melakukan apa karena saya nggak bisa lepas dari rasa bersalah saya. Kemudian apa yang bisa kita lakukan untuk orang-orang yang meninggal dunia tersebut, kaitannya dengan sodako adalah, ibu sekalian, sodako atas nama khususnya orang yang sudah meninggal itu adalah amal solih untuk kita berbuat baik kepadanya. Kalau kita lihat teman-teman sekalian, ada seseorang yang pada saat itu bertanya kepada Rasul, bagaimana ya cara aku bisa berbakti kepada kedua orang tuaku karena orang tuaku sudah meninggal dunia. Dulu waktu masih hidup belum sempat banyak berbuat baik pada orang tua. Apa kata Rasulullah SAW? Tentu saja engkau masih bisa berbuat baik kepada orang yang sudah meninggal dunia. Seperti itu. Caranya bagaimana? Mendoakan, beristighfar. Makanya orang tua tuh bingung nanti di akhirat. Ya Allah, kok saya naik derajat surga lagi ya Allah? Kok naik lagi ya Allah? Kenapa ya Allah? Allah menjawab, karena istighfar dari anak-anakmu. Gitu. Jadi penting nih, ajarkan anak-anak kita beristighfar, minta ampun untuk kita. Kemudian, apalagi yang bisa dilakukan? Memenuhi janji mereka setelah meninggal dunia atau wasiat yang baik tentunya. Menjalin hubungan silaturahim dengan keluarga, dengan kerabat, dengan orang-orang yang mereka sayangi, dan kemudian memuliakan teman keduanya, dan juga bersodakoh atas namanya. Kalau misalnya orang tua meninggal dunia, sahabat ibu kah, atau anak, atau siapapun itu, bagaimana cara kita untuk kita bisa memberikan kasih sayang kita kepadanya? Bersodakoh atas namanya, seperti itu. Begitu pula kalau ibu jahat nih sama orang, ngegibahin orang, orangnya udah pergi nggak tahu kemana, bingung nih gimana ya caranya ya untuk menebus kesalahan saya. Orang yang nggak tahu hidup, nggak tahu udah nggak ada, rasa dihantui rasa bersalah, kita bisa sodakoh juga atas namanya, seperti itu. Oh, Masya Allah. Ada Semangat lagi yang ya. mau nanya ibu-ibu? Oke, Silakan, silakan Ibu. ibu. Maju boleh, sini. Hati-hati Bu. Pelan-pelan, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nurhayati dari Umus Soleha Pinang Ranti. Ingin bertanya Ustazah. Iya Ibu. Saya beramal, tapi saya mengharap banyak dari amal saya itu ya, untuk minta rezeki yang rezeki buat suami saya, sehat buat anak saya dan keluarga saya. Itu gimana Ustazah? Oke, baik. Terima Assalamualaikum kasih Bu Nur. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tuh Uma? Jadi sudah sedekah tapi pengennya sih dilipat gandakan tuh dari hasil sedekahnya gitu. Boleh nggak sih Uma? Baik, ibu-ibu dan pemirsa yang ada di rumah, kalau kita bersodakoh dan kemudian kita berharap agar Allah membalas apa-apa yang sudah kita inginkan, tentu saja boleh. Yang nggak boleh itu berharapnya sama manusia. Contoh, kita udah nyekolahin nih seorang anak, tiba-tiba anak itu jadi orang hebat, lupa. Kemudian kita katakan, kalau nggak gara-gara saya, kamu nggak bisa jadi orang. Artinya ibu mengharapkan balasan dari orang tersebut. Padahal kalau ibu nggak tolong juga, Allah kirim ke orang lain untuk tolong dia. Memang dia takdirnya jadi orang sukses kok, sebenarnya seperti itu. Tapi intinya kalau kita berharap sama manusia, itu pasti ujungnya adalah kecewa. Tapi berharap kepada Allah SWT harus. Kita ini kan kalau beribadah khauf dan roja, ada rasa harap. Jangankan kita, para malaikat saja, itu Nabi pernah bertanya kan, dalam sebuah riwayat itu dijelaskan, para malaikat saja meminta syurga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat saja minta syurga. Nabi Adam alaihissalam, Nabi Muhammad SAW, semuanya minta syurga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan kita juga doa-doa itu apa? Kan permintaan juga kepada Allah. Kita doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan semua doa yang ibu ucapkan itu kan adalah pengharapan.
yang kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh nggak? Boleh banget. Bahkan amal solih kita itu jadi wasilah kalau kita kenapa-napa. Teman-teman di rumah pernah dengar, ibu-ibu semua, tentang wasilah amal solih itu bisa bantu kita di saat nggak ada orang bisa tolong. Jadi kisahnya ada 3 orang yang pada saat itu berjalan di tengah gurun, tiba-tiba badai, nggak tahu dari mana, badai. Tiba-tiba hujan deras, kemudian tanah longsor. Mereka berlindung ke dalam sebuah gua yang ada di situ. Di tengah-tengah situ ada sebuah tempat gitu. Tiba-tiba batu besar menutup pintu gua. Nggak bisa keluar. Mereka dorong, nggak bisa. Kita nggak boleh ada di sini. Karena kalau kita di sini, orang tua kita, keluarga kita, istri anak kita nggak tahu. Kita mati di sini nggak ada yang tahu, kata mereka. Kita harus keluar dari gua ini. Mereka mendorong nggak kuat. Apa yang mereka lakukan? Wasilah amal soleh, dengan perantara amal soleh. Orang pertama mengatakan, ya Allah, saya ini bakti sama orang tua saya, ya Allah. Selalu memperhatikan makan minumnya mereka, ya Allah. Kalau engkau nilai ini perbuatan amal soleh, ya Allah, tolong geser batu ini di saat semua orang nggak ada yang bisa tolong. Selain pertolongan darimu. Allah geser batu itu. Nggak semuanya, baru setengah. Orang kedua mengatakan, ya Allah, saya pernah suka sama orang. Pernah cinta sama orang. Ada kesempatan untuk zina, ada. Tapi saya tinggalkan dia karena saya takut kepadamu, ya Allah. Dan Allah nilai itu amal salih, itu berat gitu. Suka sama orang, ada kesempatan tapi dia tinggalkan karena takut sama Allah. Allah geser batu itu. Kemudian orang ketiga mengatakan, saya punya pegawai, dia lupa ngambil gaji. Gajinya itu saya belikan hewan ternak, dan hewan ternak itu sudah beranak pinak sangat banyak. Tiba-tiba orangnya datang. Akhirnya saya kasih seluruh hewan ternak yang beranak pinak itu kepadanya. Allah nilai itu sebuah amal soleh, Allah geser batunya. Mereka selamat. Artinya dalam kehidupan kita sehari-hari, kita melakukan amal soleh, tenang aja. Dan kita minta harus tenang saja. فَمَا يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Kebaikan sebiji zarah itu Allah akan balas, ibu-ibu sekalian. Seperti itu. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kebaikan yang kita lakukan akan kembali untuk diri kita sendiri. Insya Allah. Insya Allah, luar biasa sekali. Nah, Uma dan juga ibu-ibu yang ada di studio dan juga pemirsa yang ada di rumah, ini selain tadi ibu-ibu sudah bertanya, ini juga ada pertanyaan melalui media sosial. Oke, pertanyaannya adalah, Assalamualaikum Ustazah, saya mau tanya, kalau sedekah lalu diupload ke sosial media untuk konten biar orang lain termotivasi, oh ini salah, termotivasi mungkin, termotivasi itu kan saya jadi salah juga, termotivasi untuk sedekah, boleh nggak sih Ustazah? Terima kasih Bu Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini iya warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin memang kekinian sekali ya Uma, banyak tuh yang kayak misalnya tadi juga Bu Heni bilang sedekah Jumat suka diupload. Sebenarnya niatnya biar yang lain juga ikut. Kayak gimana tuh Uma? Ya, sedekah terang-terangan, sedekah secara sembunyi-sembunyi. Bagaimana ini? Coba dalam diri kita dikurangi kita bersuuzon kepada orang lain. Ih ria, ih pamer banget sih. Ibu-ibu kita semua nggak tahu sedekah sembunyi-sembunyinya dia jauh lebih banyak daripada sedekah yang dia tampakkan. Itu yang harus ada di pikiran kita. Dia ngasih, oh dia buat begitu, ditayangin di sosial media, ditayangin di YouTube, ditayangin di Instagram, ria banget sih. Karena ibu nggak tahu, itu baru sekelumit kecil yang dia tampakkan. Yang sembunyi-sembunyi jauh lebih banyak. Innamal a'malu binniyah. Segalanya itu, niat itu tergantung niat. Amalan tergantung niat. Jadi kalau memang yang tahu ria atau ikhlas itu adalah urusan dia sama Allah. Urusan kita adalah hindari nyinyir, hindari iri dengki. Sedekah secara terang-terangan, secara sembunyi-sembunyi boleh. Dalam surah Al-Baqarah 274, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, maka mereka mendapatkan pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Bukan masalah terang-terangan dan sembunyi-sembunyi, tapi masalah keikhlasan yang hanya dialah yang tahu dengan Robnya. Jadi, apakah boleh di-share? Boleh, selama ibu yakin bahwa tidak ada rasa apa-apa. Saya dilihat orang, nggak ada orang, sama kok perbuatan saya itu ikhlas. Dipuji, dicaci maki, dilihat nggak dilihat, sama. Saya tetap melakukan kok, itu namanya ikhlas. Seperti itu, jadi silakan saja. Kalau yakin bahwa nggak ada orang, saya juga melakukan kok, gitu. Masya Allah, jadi sebenarnya sedekah itu banyak sekali manfaatnya, Alhamdulillah. Jadi sedekah itu banyak sekali manfaatnya. Kalau mungkin kemarin-kemarin kita merasa, aduh sedekahnya pakai uang sisa, atau kadang-kadang aduh sedekahnya uang yang jelek aja, atau koinan aja. Sekarang kan udah tahu manfaatnya, insya Allah setelah ini pulang dari sini,
setelah menyaksikan acara ini langsung sedekahnya beramai-ramai, sedekah dengan uang yang jauh lebih banyak, dengan Amin. barang yang lebih banyak, dan semoga Izin suami tapi. oh iya. Kalau uangnya izin suami. Iya betul-betul, jangan lupa izin suami ya. Dan insya Allah semuanya menjadi keberkahan yang luar Amin. biasa. Tapi tanpa terasa kita sudah ada di penghujung acara. Ya. Ibu-ibu Pinang Ranti, terima kasih sudah hadir di studio Cahaya Pagi. Uma juga terima kasih. Terima kasih. Pemirsa Cahaya Pagi yang ada di rumah juga terima kasih. Jangan lupa untuk terus menyaksikan program Cahaya Pagi di waktu dan jam yang sama. Saya Raini Risti dan juga Uma Oki pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.